Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma. Halo teman-teman, calon anggota Kopma Uniro Tuban yang sebentar lagi akan bergabung menjadi keluarga besar di Kopma Uniro Tuban. Alhamdulillah pada masa pandemi saat ini kita bisa melaksanakan Diksar secara daring, di mana kegiatan ini tidak mengenal istilah jarak waktu maupun jarak tempat karena kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Pada kali ini saya akan memberikan materi tentang profil Kopma. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dwi Ayuningrum. Kalian bisa memanggil saya dengan Arum. Saya dari program studi PGSD angkatan 2017. Saya masuk di Kopma mulai awal menjadi mahasiswa, yaitu di tahun 2017. Pada tahun 2018 saya baru masuk ke dalam kepengurusan, yaitu menjadi staf keuangan di Kopma. Tahun 2019 saya menjadi wakil ketua umum, dan di tahun ini, tahun 2020, saya diamanahi menjadi ketua umum di Kopma Uniro Tuban. Oke, langsung saja di materi profil Kopma kita akan membahas 7 bab. Yang pertama ada biodata keorganisasian, ada visi dan misi dari Kopma Uniro, logo dari Kopma, susunan kepengurusan, alur keanggotaan, dan kultur yang ada di Kopma Uniro Tuban. Pada poin yang pertama kita akan belajar biodata di Kopma Uniro Tuban. Koperasi mahasiswa itu merupakan koperasi yang berbasis mahasiswa, di mana pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi, dan pelaksanaan kegiatan semuanya dihandle oleh mahasiswa itu sendiri. Kopma Uniro itu merupakan unit kegiatan mahasiswa satu-satunya di Uniro yang telah berbadan hukum dengan nomor 6057-BH-2-1982. Pada tahun ini Kopma Uniro telah genap berusia 34 tahun. Lahirnya Kopma Uniro ini berawal dari gagasan perlunya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mahasiswa melalui unit usaha yang dikelola oleh mahasiswa itu sendiri. Oke. Lanjut ke visi dan misi Kopma Uniro Tuban. Visinya yaitu menjadikan Kopma Uniro yang berorientasi pada anggota sebagai badan usaha yang mandiri dan tangguh, sekaligus sebagai wahana pengembangan usaha, laboratorium pengembangan diri, dan pengkaderan kewirakoperasian. Misinya menjadi sebuah badan usaha yang berbasis pada partisipasi aktif dari anggota sebagai strategis pengembangan Kopma Uniro yang dinamis, kompetitif, dan mensejahterakan anggota guna mewujudkan kader-kader yang handal baik sebagai kewirakoperasian maupun wirausaha, sehingga dapat membangun kehidupan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. Jadi di sini untuk mencapai visi dari Kopma, maka diharapkan keaktifan dari anggota dari pengembangan, mulai dari pengembangan usaha, pengembangan keanggotaan, pengembangan jiwa koperasi dan kewirausahaan yang dimiliki oleh setiap anggota. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan logo. Logo Kopma Uniro Tuban bisa dikatakan baru karena baru dicetuskan pada tahun 2018. Ini di dalam logo Kopma Uniro ada beberapa lambang. Yang pertama ada gambar gerigi. Ini artinya usaha dan karya yang terus-menerus. Maksudnya itu kerjasama yang dilakukan anggota secara terus-menerus untuk mengembangkan usaha dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma untuk mencapai harapan dan visi misi itu sendiri. Terus yang kedua, ini ada lambang rantai. Artinya persahabatan yang kokoh sesuai dengan asas Kopma, yaitu kekeluargaan. Berarti hubungan para anggota yang saling membantu antar satu sama lain. Selanjutnya ini ada di tengah ada bulatan warna merah, ini artinya kebulatan tekad untuk menegakkan panji-panji koperasi. Maksud dari panji-panji koperasi itu adalah prinsip-prinsip koperasi yang ada 7. Ada gambar lagi padi dan kapas, maksudnya kemakmuran anggota yang diusahakan oleh koperasi, di mana koperasi ini menyediakan kebutuhan dari mahasiswa pada khususnya dan anggota pada umumnya. Di tengah logo Kopma ini terdapat lambang dari kuda sebagai ciri khas Kabupaten Tuban yang melambangkan watak kesatria yang luhur dan memiliki keberanian yang kuat. Di bawah ada tulisan Kopma Uniro dan
karakter Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Ini juga ada beberapa warna-warna yang mempunyai makna dari logo Kopma. Yang pertama ada warna hijau, ini bermakna kesejukan dan kemakmuran. Warna biru sebagai karakter dari Uniro Tuban. Dan warna merah putih ini melambangkan bendera dari NKRI yang bermakna berani dan suci. Struktur organisasi di Kopma Uniro ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada badan kepengawasan dan ada badan kepengurusan. Dalam badan pengawasan ini ada 5 bagian. Yang pertama ada kepala pengawas dan merangkap sebagai pengawas Kominfo. Di bawahnya ada pengawas Departemen Admin, pengawas Departemen Keuangan, pengawas Departemen Usaha, dan pengawas Departemen Usaha. Masing-masing pengawas ini mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari pengurus. Jadi di sini pengurus tidak semerta-merta berjalan sendiri dalam melaksanakan kegiatan, tapi ia masih mendapat bimbingan maupun arahan dari pengawas dari masing-masing departemen ini. Badan kepengurusan Kopma ini ada 7 pengurus inti, ada ketua umum dan wakil ketua umum. Lalu di bawahnya ada 5 departemen: Departemen Administrasi Umum, Departemen Keuangan, Departemen Usaha, Departemen PSDA, dan Departemen Kominfo. Di kepala Departemen Admum ini bertugas untuk mencatat administrasi atau surat menyurat dari Kopma Uniro Tuban. Di bawahnya lagi terdapat 3 staf. Di staf kesekretariatan ini ada beberapa tugas. Yang pertama itu melaksanakan surat menyurat baik internal maupun eksternal. Internal di sini maksudnya lingkup kampus, hubungan antara UKM lainnya dan hima-hima yang ada di kampus Uniro Tuban. Terus di sini eksternal itu maksudnya hubungan di luar. Seperti ketika kita mengadakan kegiatan, kita mengundang pihak dinas maupun pihak dinas mengundang kita, atau dari Kopma yang ada di luar seperti ada di UNESA ataupun universitas lainnya. Tugas yang kedua ini menyiapkan materi ketika rapat. Jadi sebelum kita rapat kita sudah ada poin-poin pembahasannya, sehingga ketika rapat itu dapat berjalan lancar. Sudah ada subbabnya yang akan dibahas. Terus yang ketiga ini mengelola identitas anggota. Jadi identitas anggota mulai dari mahasiswa itu masuk, mahasiswa mengikuti Diksar, Dikman maupun Dikjud, itu sudah ada pendataannya di staf kesekretariatan. Staf inventarisasi ini bertugas untuk melakukan pendataan terhadap barang-barang yang ada di Kopma, termasuk melakukan kontrol, pemeliharaan, pemberian nomor pada barang-barang yang ada di Kopma. Selain itu, kita juga menangani pada barang-barang yang ada di Kopma ketika ada yang meminjamnya, dan kita mewujudkan terciptanya ruangan Kopma yang kondusif, termasuk layout ruangan, kebersihan dan kenyamanan dari Kopma Uniro. Di staf internal ini bertugas untuk mengarsipkan berkas-berkas kegiatan seperti proposal dan kegiatan-kegiatan Kopma seperti Diksar, Dikman, Dikjud, RAT dan lain-lainnya. Selain itu juga mendistribusikan proposal dan surat-surat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di Kopma, mengatur jadwal kegiatan yang ada di Kopma, dan memberikan nilai keaktifan dari panitia yang ada di Kopma. Pada Departemen Keuangan ini bertanggung jawab atas perputaran keuangan dari Kopma. Di bawahnya ada 3 staf. Yang pertama staf keuangan organisasi. Ini bertanggung jawab atas pengelolaan kas wajib, yaitu simpanan wajib dan simpanan pokok. Lalu mengelola pendataan atas pengeluaran keuangan yang ada di Kopma. Ada staf keuangan usaha, ini menerima laporan dari unit usaha serta pendapatannya, lalu menganalisis serta melakukan pendataan dengan mekanisme komputer. Di staf eksternal ini bertanggung jawab untuk menganalisis pengeluaran yang ada pada setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma, yaitu kegiatan yang tercantum dalam proposal.
Pada Departemen Usaha ini bertanggung jawab atas 2 usaha, yaitu ada usaha Kopmart dan usaha rental. Di masing-masing usaha ini terdapat posisi manajer, staf keuangan, dan staf stok barang. Manajer ini bertanggung jawab dalam mengatur sistem pemasaran dan produk yang akan dijual belikan, dan juga bekerja sama dengan staf dan koordinasi dengan kepala departemen. Staf keuangan ini bertugas mengatur transaksi usaha mulai dari pengeluaran dan pemasukan, melakukan pencatatan dan bukti transaksi. Terus di staf stok barang ini melakukan pengecekan keadaan barang mulai dari cek, restock, dan expired dari barang, mengatur jumlah barang yang dibeli atau yang terjual, dan merapikan barang secara rapi dan teratur. Pada Departemen PSDA ini menangani partisipasi anggota dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan. Di sini ada 2 divisi. Yang pertama ada divisi pendidikan dan divisi kreativitas, di mana di masing-masing divisi ini ada 2 staf. Pada divisi pendidikan ini terdapat beberapa tugas, yaitu melaksanakan jenjang pendidikan secara sistematis seperti Diksar, Dikmen, dan Dikjud. Bertanggung jawab terhadap materi yang akan diberikan dalam pelatihan ataupun pendidikan yang ada di Kopma. Melakukan penyaringan atau pendelegasian anggota Kopma ketika akan mengikuti bisnis plan yang akan dilaksanakan di luar. Di dalam divisi kreativitas ini juga memiliki tugas, yaitu menampung minat dan bakat dari anggota, sehingga dapat melakukan sebuah pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas dari anggota itu sendiri. Pada Departemen Kominfo ini mengelola informasi dan komunikasi yang ada di Kopma, dibantu oleh 4 staf lainnya. Staf yang pertama ada staf kreatif media 1, yaitu mengelola informasi berupa gambar di media sosial IG, Facebook, dan akun lainnya. Pada staf kreatif media 2 ini mengelola informasi berupa video. Staf kehumasan melaksanakan komunikasi internal, yaitu antar organisasi kampus, antar hima, dan UKM-UKM yang ada di lingkup Uniru Tuban, dan melakukan komunikasi eksternal kampus antar Kopma yang ada di Indonesia dan lembaga-lembaga lainnya. Pada staf internal jaringan ini menghimpun atau menghubungkan komunikasi antar anggota. Untuk menjadi anggota Kopma, maka kita harus melakukan beberapa tahapan atau disebutkan sebagai alur keanggotaan. Yang pertama yaitu sebagai mahasiswa Uniru Tuban, melakukan registrasi atau pendaftaran, melaksanakan diklat dasar yaitu kegiatan yang sudah kita laksanakan pada saat ini, melakukan pembayaran simpanan pokok simpanan wajib, di mana simpanan pokok ini telah kita bayarkan ketika kita masuk ke dalam diklat dasar sebesar 50.000. Simpanan wajib ini kita bayarkan setiap bulannya, yaitu sebesar Rp5.000. Lalu kita akan menjadi anggota Kopma ditandai dengan adanya kartu tanda anggota. Selama 4 tahun ke depan kita akan berproses dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Dan pada masa kelulusan kita akan mengadakan rapat anggota tahunan dan mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha. Keanggotaan Kopma ini terdiri atas anggota biasa dan kader. Kader merupakan orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi, yang mana telah masuk dalam struktur organisasi dan siap mengembangkan dan memperjuangkan Kopma Uniru. Anggota biasa merupakan orang-orang yang bergabung dalam organisasi dan belum berada di struktur organisasi, yang ditujukan akan menjadi kader dalam organisasi ke depannya. Di Kopma, sistem kaderisasi dilaksanakan secara berjenjang. Ada 3 jenjang pendidikannya, yaitu yang pertama diklat dasar atau diksar, yang kedua diklat menengah atau dikman, dan yang ketiga diklat lanjutan atau dikjud. Pada awal orientasi, anggota diperkenalkan dengan kegiatan pradiksar atau pengenalan singkat mengenai koperasi mahasiswa. Baru setelah itu masuk ke dalam jenjang pendidikannya, yaitu di diklat dasar atau diksar.
Di sini mencakup pengenalan koperasi secara umum ataupun koperasi mahasiswa. Biasanya tentang sejarah koperasi, profil dari koperasi mahasiswa, terus ada hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Di diklat menengah atau dikmen ini kita akan belajar manajemen di dalam organisasi, yang mana Kopma memiliki 5 departemen. Nantinya kita akan belajar di masing-masing departemen dan kita dapat mengetahui passion atau kecocokan kita berada di departemen mana, yang nantinya kita akan menjadi penerus dari pengurus Kopma Uniru Tuban. Jenjang pendidikan yang terakhir yaitu diklat lanjutan atau dikjut. Di sini mencakup pengenalan koperasi secara utuh dan mempersiapkan anggota masuk ke dalam kepengurusan. Selanjutnya ke poin yang terakhir yaitu tentang kultur Kopma Uniru Tuban. Kultur di sini merupakan budaya atau kebiasaan dari Kopma Uniru. Kultur Kopma dicetuskan pada tahun 2018. Kultur yang pertama yaitu angkat tangan dulu baru bicara. Maksudnya misal dalam sebuah rapat Kopma kita ingin mengutarakan sebuah pendapat, maka diharuskan mengangkat tangan terlebih dahulu sebagai tanda akan mengutarakan pendapat. Yang kedua, efisien dalam menjawab, yaitu ketika menjawab pertanyaan atau persoalan langsung ke inti permasalahannya atau to the point dan jangan bertele-tele. Ketiga, berani mengutarakan isi hati. Jadi, kita harus memberanikan diri dalam menyampaikan semua unek-unek yang ada untuk menjaga komunikasi antar anggota. Kultur yang keempat, bisa menjadi orang lain. Di sini maksudnya kita menempatkan diri menjadi orang lain dalam hal memahami atau mengerti kondisi antar anggota. Selanjutnya, kultur nomor 5, mengutamakan komunikasi dua arah. Jadi komunikasi ini berhubungan dengan orang lain, di mana penyelesaian komunikasi tidak hanya sepihak, namun dilakukan secara terbuka antar komunikan dan komunikator. Keenam, setiap divisi memiliki kultur R&D, melahirkan rumus. Maksudnya, setiap tim dalam bentuk apapun itu mampu memahami masalah yang sedang atau akan dihadapi untuk dicari solusi bersama tim itu sendiri. Kultur yang ketujuh, nikmati proses dan habiskan kuota kegagalan. Jangan sulit move on. Setiap orang itu pasti memiliki kuota kegagalan yang berbeda. Ada yang 3 kali gagal sukses, ada yang 10 kali gagal baru sukses, adapun yang sampai 50 kali gagal baru sukses. Maka di sini diharapkan anggota Kopma akan terus berproses tanpa mengenal lelah. Yang ke-8 yaitu dalam berkoperasi, maka setiap anggota harus memiliki sifat yang jujur, berkomitmen, dan berintegritas. Ke-9, berbasis kekeluargaan dan fokus pada solusi. Kopma Uniru memiliki asas kekeluargaan, di mana setiap permasalahan itu dimusyawarahkan bersama dan fokus pada solusi, sehingga permasalahan itu cepat terselesaikan. Ke-10, selalu berbasis big dream dan langkah konkret non-realistis. Dalam berkoperasi, kita harus memiliki cita-cita yang besar dengan diiringi langkah-langkah yang konkret atau nyata yang kemungkinan untuk tercapai. 11. Tidak menggunakan titik di setiap akhir kalimat. Maksudnya, ucapan kita tidak berhenti pada kalimat terakhir, tapi masih ada kalimat yang bisa dikembangkan. Misalnya, saya akan membuat suatu usaha. Titik. Jadi kita hanya akan membuat usaha saja, namun tidak ada tindak lanjutnya. Beda lagi kalau saya akan membuat usaha,
tanpa adanya titik, kemungkinan selanjutnya akan banyak pertanyaan yang muncul, seperti kapan usahanya, di mana lokasinya, dan bentuk apa usaha yang akan dilaksanakan. Kultur selanjutnya memiliki sifat fotografi, ambil angle yang berbeda. Dalam suatu forum atau penyelesaian masalah, terdapat banyak solusi yang muncul dari angle atau pandangan yang berbeda. Misalnya dalam perkalian, kita mengetahui bahwa 1 kali 3 sama dengan 3. Padahal kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 13. Setiap individu memiliki karakter leadership. Untuk seluruh anggota Kopma pasti memiliki karakter pemimpin. Hal yang paling sederhana yaitu memimpin dirinya sendiri. Pada saat rapat selalu melakukan pemisahan pendapat atau pengelompokan. Jadi setiap kita akan mengadakan rapat, pasti banyak pendapat yang akan dituangkan. Yang sebenarnya ada garis besar pada setiap pendapatnya. Oleh karena itu, kita perlu adanya pemisahan pendapat atau pengelompokan untuk mencapai solusi. Ke-15, berbasis aksi dan evaluasi. Setiap rencana harus diikuti dengan aksi untuk mencapai tujuan serta evaluasi dalam hal perbaikannya. Dan kultur yang terakhir, segala target berbasis angka dan data. Banyak sekali impian dan rencana dari Kopma, namun kita harus fokus pada target yang akan dilaksanakan, di mana semua target itu telah tercatat dalam data dan berbasis angka. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan, bisa lewat pihak panitia ataupun ke saya langsung. Dan tadi selama penyampaian materi, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Kopma.